Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8. Masih di KD 3.1 dan KD 4.1. Tujuan pembelajaran kali ini menelaah pengaruh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Materi pembelajaran kita masih sub C, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Bagian 2, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. A. Teknologi transportasi. Seiring perkembangan pola pikir manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang. Iptek ini memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Teknologi yang memudahkan kegiatan manusia yaitu teknologi transportasi dan komunikasi. Saat ini mobilitas penduduk berlangsung cepat dan dinamis. Untuk menunjang mobilitas penduduk diperlukan sarana transportasi yang praktis, cepat, dan nyaman. Kondisi ini mendorong berkembangnya transportasi darat, laut, dan udara menjadi semakin modern. Contoh, mobil, kereta api listrik, kapal motor, dan pesawat terbang. Transportasi tradisional seperti delman, becak, tuk-tuk, perahu juga masih banyak dijumpai di negara-negara ASEAN. Semakin banyak alat transportasi, maka semakin banyak diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Misalnya, jalan raya, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Perkembangan sarana transportasi mengubah kondisi wilayah suatu negara. Lahan produktif beralih fungsi menjadi fasilitas transportasi. Beberapa negara melakukan rekayasa jaringan lalu lintas untuk mengatasi permasalahan lalu lintas. B. Teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan mengubah perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih mengikuti pola pikir manusia. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu, ketika komunikasi masih menggunakan kentongan, surat yang membutuhkan waktu lama untuk sampai tujuan. Saat ini, keberadaan telepon seluler memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, mudah, praktis, dan nyaman. Perbedaan ruang dan waktu tidak menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, yaitu mengurangi interaksi langsung antar masyarakat. Contoh, teknologi komunikasi modern, televisi, radio, internet, HP Android, dan lain-lain. Ada banyak keunggulan dan kerugian akibat kemajuan teknologi komunikasi. 3. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi.
Untuk memajukan perekonomian di Asia Tenggara, ASEAN sepakat memberlakukan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pemberlakuan MEA menyebabkan kegiatan perekonomian antar negara ASEAN berlangsung dinamis dan terintegrasi. Salah satu dampak pemberlakuan MEA yaitu cakupan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN makin luas. Ekonomi negara ASEAN makin luas karena MEA menghilangkan hambatan perdagangan antar negara ASEAN seperti tarif atau bea masuk barang ke pasar dalam negeri diringankan atau dihilangkan. Kebijakan ini menyebabkan produk asing beredar di pasar dalam negeri, sehingga pilihan konsumsi masyarakat dalam negeri makin banyak, baik kualitas maupun tingkat harga. Persaingan dalam kegiatan ekonomi semakin ketat karena adanya persaingan dari negara lain. MEA menyebabkan distribusi barang makin luas dan dapat meningkatkan interaksi antar negara ASEAN. Produk lokal dapat dipasarkan di pasar luar negeri. Sistem distribusi mendorong kegiatan ekspor-impor. Dalam konteks sosial, kegiatan ekspor-impor menunjukkan interaksi antar negara. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen melalui distributor. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Lautan luas tidak lagi menjadi penghalang untuk mendistribusikan barang dan jasa. Kemudahan distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor-impor ini menunjukkan adanya interaksi antar dua negara yang satu dengan negara lainnya. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. APTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengonsumsi barang-barang produk luar negeri. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.